Selamat malam teman-teman Circles Indonesia. Bagi teman-teman muslimah, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malam ini saya mencoba memaparkan, sebetulnya cukup lama nih ya Kak Dimas pengen share tentang ekonomi Islam gitu. Sebelum Bapak saya tidak ada, kalau belum baru saya dan seterusnya. Yang jelas sebetulnya kalau mau jujur gitu ya, saya itu sarjana ekonomi. Tetapi ada tetapinya nih. Indonesia itu kan sangat fakultatif ya. Fakultatif artinya itu kita tersekat-sekat dengan ilmu yang sedemikian rigid. Jadi yang menarik itu dalam Fakultas Ekonomi itu ada beberapa jurusan. Saya kebetulan ada yang di ekonomi, ada yang di manajemen. Nah, menariknya memang walaupun kita nanti lulusnya itu sama-sama sarjana ekonomi gitu, sebetulnya muatan ekonomi itu kita nggak dapat banyak ya. Kita hanya dapat di awal-awal semester. Ada yang namanya pengantar ekonomi mikro sama pengantar ekonomi makro. Selebihnya akuntansi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya mau cerita hari ini tentang filsafat, karena di sini kita banyak ya teman-teman dari berbagai macam agama, lintas disiplin, lintas ras, lintas kepercayaan. Kita mau membuktikan bahwa sebetulnya kita tidak pernah ada masalah dengan perbedaan. Tadi kata Dr. Agus yang jadi masalah itu ya memang politik, tapi kita lihat ternyata ekonomi nanti juga bikin masalah, Pak Agus ya. Sebetulnya yang kita ingin sampaikan di sini adalah bahasa cinta. Karena kalau kita bicara filsafat, tentu saja kita akan bicara tentang, nah ini kan lingkar filsafat ya, jadi kita akan bicara tentang apa sih ilmu itu. Jadi saya mungkin malam ini nggak akan terlalu masuk ya ke dalam perbedaan-perbedaan ekonomi, kapitalis, sosialis, Islam, dan seterusnya. Saya akan tetap mengerucut pada ekonomi Islam gitu ya. Tapi kalau kita bicara filsafat ekonomi Islam, maka sebetulnya dalam benak kita itu kita akan mendiskusikan tentang sebetulnya yang dianggap ekonomi itu apa, kebenaran basis ilmu itu apa, kan gitu ya. Dan ini ternyata ya kalau kita bicara filsafat di circles ya, kita sebetulnya seakan-akan tanda kutip ya seakan itu sedang berwacana gitu ya. Kita sedang berdiskusi seperti bahasa-bahasa yang setinggi langit gitu ya. Kemudian yang menjadi kritikan terhadap para filsuf kan emang bisa dibumikan nggak kan gitu ya. Nah, saya mau menunjukkan juga bagaimana sebetulnya filsafat-filsafat ekonomi itu pada akhirnya nanti akan bisa mengimbas ke praktik. Jadi sebenarnya praktik ekonomi kita itu tidak mungkin lepas dari filsafat. Nah, dari situ saya akan coba tarik pada tataran, jadi tanda kutip orang Islam itu, filsafat ekonomi Islam itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya mohon izin share screen gitu. Mohon izin juga tadi ya, dengan keterbatasan saya hari ini berbagi, tidak untuk menggurui tapi untuk berbagi, karena sekali lagi walaupun saya SE tapi sebetulnya saya itu akuntansi. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu, misalnya kita bicara tentang filsafat ekonomi gitu ya, filsafat gitu atau ekonomi deh secara umum gitu, dalam benak Bapak Ibu itu ekonomi itu apa gitu ya. Jadi kira-kira dalam benak Bapak Ibu itu ekonomi apa? Kalau saya boleh menebak ya, dalam benak Bapak Ibu ya, ekonomi itu nanti bicara tentang kekayaan gitu ya. Ekonomi itu bicara tentang kemakmuran ya. Ekonomi itu bicara tentang kemiskinan. Jadi kalau sudah Menteri Perekonomian itu pokoknya menterinya harus bikin Indonesia kaya. Kalau enggak berarti Menteri Perekonomiannya gagal gitu ya. Nah, sebetulnya kata-kata ekonomi itu sendiri nanti apapun yang melekat di benak Bapak Ibu itu adalah sebetulnya bagian dari cara berpikir, gitu ya. Nah, cara berpikir ini yang nanti kalau dirunut itu sebetulnya bagian dari filsafat, gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya nanya nih pada Bapak Ibu ya, dan karena di sini masih
satu arah dan nanti mungkin saat diskusi nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut ya. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu ya, membuat pernyataan seperti ini, bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus dieradikasi atau dihapuskan, gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu akan menjawab betul, setuju apa enggak, gitu ya? Setuju enggak bahwa kemiskinan itu adalah masalah yang harus dihapuskan, gitu ya? Dan ini sebetulnya kalau nanya begini, ini sebetulnya bagian dari pertanyaan tentang Bapak Ibu memandang ilmu ekonomi itu seperti apa sih, gitu ya? Nah, yang menarik adalah kalau sekarang saya ubah pertanyaannya ya. Mungkin saya menebak Bapak Ibu mengatakan, ya itu ada sesuatu yang harus dihapuskan. Siapa sih yang pengen miskin gitu ya. Tapi kalau saya balik pertanyaan seperti ini. Kira-kira masalah di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin? Sekarang mungkin pertanyaan yang seperti itu jawabannya akan sedikit meminta energi lebih ya. Dan mungkin kita akan melihat bahwa oh ya korupsi dan lain-lain itu sebenarnya bukan dilakukan oleh orang-orang miskin gitu ya. Dan ini yang sebetulnya kita bicara tentang mindset gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan gitu ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu digambarkan ya memang pada awalnya beliau sangat kaya raya, pedagang luar biasa, tetapi setelah memeluk kenabian, apa yang ditinggalkan oleh beliau adalah kekayaan beliau diserahkan untuk umat, dan suatu saat beliau pernah memimpin ya teman-teman untuk salat jamaah sehingga terbunyi gemeretak gitu ya. Setiap kali beliau ruku, setiap kali beliau sujud itu bergemeretak seperti itu. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul kenapa kok ada bunyi-bunyian dari baginda saat memimpin sholat ya. Kemudian Rasul mengakui bahwa meletakkan beberapa kerikil di sekitar perut beliau. Kenapa? Karena menahan lapar. Mendengar ini kan sahabat-sahabat menangis. Kenapa kok harus seperti itu, begitu ya? Kalau lapar ya bilang saja kepada kami pasti akan dengan senang hati memberikan. Lalu beliau mengatakan, ya pemimpin macam apa saya kalau kemudian saya meminta dari umat saya. Nah, itu sebetulnya kalau dibilang itu politik atau itu ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah kesederhanaan, sebenarnya kesederhanaan seperti apa gitu ya? Apakah kemudian kita bisa menyalahkan baginda ya untuk memikirkan umatnya lebih ya sehingga menahan lapar seperti itu. Demikian pula kalau saya mengajak teman-teman Nasrani untuk melihat ya citra Nabi Isa kalau dalam agama Islam ya atau Yesus gitu ya. Apakah citranya adalah sebagai sosok kaya atau sosok yang sederhana gitu. Dan ini yang kemudian kita harus pahami apa yang salah dengan saat tadi misalnya saya tanya ekonomi itu tentang apa sih? Terus mungkin teman-teman dalam otaknya ya kekayaan ya kebahagiaan gitu ya. Kekayaan yang membuat bahagia gitu. Apakah seperti itu? Nah, terkait dengan hal itu, maka sebetulnya yang ingin saya tampilkan di sini saat kita bicara tentang filsafat, saya akan ajak teman-teman ke sana pada ujungnya. Tetapi sebetulnya kalau kemudian kita lihat Wikipedia ya, di mana-mana rujuknya kan ke internet. Wikipedia mengatakan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas, ya, dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok dalam suatu masyarakat, sehingga istilah ekonomi berasal dari Yunani oikos nomos. Nah, ini definisi ini Bapak Ibu, ini ada definisi yang mengandung kebenaran filsafati gitu ya. Artinya apa ya? Ini mengandung kebenaran yang menjadikan. Jadi filsafat itu adalah keyakinan ya atas suatu kebenaran yang menjadikan ilmu itu akhirnya dikembangkan gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah sumber daya yang terbatas. Jadi ini yang kemudian diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi, gitu ya, termasuk diajarkan kepada saya ya, karena saya bukan lulusan ekonomi Islam ya, saya dari Airlangga yang universitas yang sekuler ya, terus pindah ke Brawijaya, universitas sekuler juga ya, bukan universitas yang memang berbasis agama gitu ya.
yang diajarkan pada kami pada anak-anak semester 1 gitu ya adalah bahwa sumber daya terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Betul ya, itu terus diajarkan tuh ya. Anak-anak sumber daya itu terbatas. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Benar nggak? Hari ini kamu pengen tas, besok kamu pengen mobil, besok pengen villa gitu ya. Semakin lama keinginan semakin besar. Jadi, manusia itu tidak terbatas keinginannya. Gitu. Dan bayangkan kalau suatu istilah ya, pernyataan ini adalah pernyataan, itu adalah sebetulnya lebih ke arah asumsi gitu ya. Tapi dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa sumber daya itu terbatas ya. Pokoknya terbatas anak-anak dan itu dijelaskan tiap hari, dimasukkan ke dalam otak para ekonom-ekonom, calon ekonom tiap hari. Kira-kira akan menyebabkan apa Bapak Ibu? Apa yang akan diajarkan? Sebetulnya itu akan mengajarkan sebuah keserakahan ya. Ya kan bayangkan ya misalnya ini sedikit loh dan orang pada pengen loh, maka kemudian apa yang di induce ke kita ya, apa yang diperkenalkan ke kita, apa yang di encourage ke kita adalah apa? Saya harus ngambil gitu ya. Sehingga kemudian muncul lagi nih pernyataan yang dianggap sebagai kebenaran juga, berkorbanlah sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Nah, ini adalah cara berpikir gitu ya, karena sumber daya terbatas, keinginan manusia tidak terbatas gitu, dan ini menjadi dasar ekonomi. Ilmu ekonomi itu tumbuh ya, ilmu ekonomi yang sekarang kita hidup di dalamnya ya. Ekonomi ini sekarang tumbuh dengan cara berpikir seperti ini, dan kita mengajarkan keserakahan di semester 1 gitu. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang bercanda gitu ya, sebetulnya kacaunya dunia ini gara-gara siapa sih gitu ya. Kita kalau tadi Pak Dr. Agus mengatakan gara-gara para politisi gitu ya. Kalau kita di ekonomi gitu, tapi kita yang agak non mainstream ya, kita akan mengatakan iya gara-gara ekonom gitu. Dunia ini hancur gara-gara ekonom karena serakah. Karena yang diajarkan adalah keserakahan. Nah, ini yang kemudian praktik ekonomi yang tadi saya tunjukkan bahwa cara berpikir ya, cara meyakini kebenaran gitu, itu sebetulnya akan mewujud pada praktiknya. Ya. Nah, mari kita lihat ya bagaimana nanti praktiknya ini sebetulnya akan mengarah pada satu hal penting dalam ekonomi, yaitu distribusi. Ya, karena ekonomi itu kan mengelola ya. Kalau kita bicara tentang pengelolaan sumber daya, berarti kita akan mendistribusikan. Kalau saya punya kekayaan, saya mau mendistribusikannya seperti apa gitu ya. Nah, kita akan menguji Bapak Ibu, tapi ujiannya cukup dalam hati ya, karena saya tidak mau menghakimi. Bapak Ibu bisa menghakimi diri sendiri nanti gitu ya. Tentang teori keadilan. Nah, ini menjadi hal yang paling penting ya dalam ekonomi ya, karena keadilan itu menjadi suatu parameter ya untuk mengatakan bahwa ini baik, ini tidak baik gitu ya. Kalau Bapak Ibu di sini tadi ada hakim ya, ada hakim yang adil gitu ya. Ini hakim yang baik gitu ya. Jadi artinya adil itu sebuah parameter kebaikan. Namun ternyata parameter kebaikan itu nanti bisa dimaknai berbeda-beda begitu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu membaca nih pilihan nih ya. Tidak perlu ditulis di chat box. Kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya lebih ke arah menguji diri sendiri gitu ya, mencoba menilai diri sendiri. Saya itu seperti apa sih versi adil bagi saya? Seandainya saya adalah ekonom, nanti kira-kira saya akan menjadi ekonom seperti apa gitu ya. Oke. Apakah adil menurut Bapak Ibu nih kalau misalnya ada sepiring kue gitu ya, kemudian kita mau mencoba membuat ini adil nih ya, ini ekonomi level basic gitu ya. Mari kita distribusikan nih, ada kekayaan nih yaitu sepiring kue ya. Di sini ada berapa orang nih? Ada 47 partisipan. Oke, baik. Kalau misalnya kita 48 sekarang. Kalau kita misalnya mau membagi nih caranya bagaimana yang adil. Apakah sama ya udahlah dipotong ada berapa? Ada 48 orang nih di sini di dalam kamar ini gitu ya. Ya udah dibagi persis besarnya sama, semua orang dapat bagian yang sama ya. Atau Bapak Ibu merasa bahwa yang adil itu ya
dilihat dulu gitu ya. Oh, ini Kak Nurudin sudah terlalu banyak makan nih hari ini gitu ya. Udah jangan banyak-banyak ya. Oh Kak Dimas belum makan terlalu banyak, kasihan sarapan aja belum. Oh dikasih lebih banyak misalnya gitu. Maka kita lihat oh butuhnya seberapa. Nah itu kan juga pembagian ya, tetapi sesuai kebutuhan. Apakah sesuai haknya? Wah yang jadi yang jadi adminnya Kak Minci nih, ini yang paling banyak kerja gitu ya. Ini haknya harusnya lebih banyak atau effortnya lebih banyak ya. Nah, berarti Kak Minci harus dapat lebih banyak gitu ya. Nah itu juga versi adil gitu ya. Atau yang paling banyak kontribusinya, oh yang paling sering nih datang ke circle, yang paling sering nanya, yang paling sering memberikan pendapat gitu ya, maka orang itu yang berhak dapat kue lebih banyak atau sesuai jasanya. Sudah ya, cuma boleh beli satu ya. Cuma boleh beli satu ya. Oke, pilihannya diletakkan dalam hati, jangan yang terdalam. Saya kalau terdalam nanti susah dikeluarin. Taruh dalam hati, sudah. Nah, kalau sudah, mari kita cocokkan. Nah, sebetulnya ini ya konsep keadilan ini yang menjadi nanti pada akhirnya produksi, konsumsi, distribusi ya khususnya distribusi itu akan menjadi cara berpikir ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti adalah menjadi presiden gitu ya, oh ini gini nih yang paling adil begini, maka Bapak Ibu akan membuat kebijakan-kebijakan sesuai versi keadilan distributif tadi dan itu akan menjadi kebijakan yang diterapkan di sebuah negara. Dan itu akan menjadi warna ekonomi negara itu, gitu ya. Sudah ya, dipilih ya, taruh dalam hati ya. Oke, saya enggak mau tahu ya pilihan Bapak Ibu apa, karena ini semacam permainan saja, tapi sebetulnya ini yang menarik ya. Bagi Bapak Ibu yang mengatakan harus sama persis bagiannya, gitu ya, kuenya harus sama, itu namanya adil. Maka Bapak Ibu itu sebetulnya penganut prinsip egaliter. Nah ini kalau ditarik, nah nanti ini masuk ke ya egalitarian ya. Nanti kita bisa bicara tentang ekonomi yang sifatnya ya bersifat komunis gitu ya, karena dia memang sama rasa sama rata. Itu kata kunci distribusi ya dalam pandangan egalitarian ya. Kalau sesuai kebutuhan gitu ya, bagi menjawab kebutuhan, maka sebetulnya ini masih masuk tentang Indonesia banget ya, masuk sosialis, masuk kerakyatan gitu ya. Lalu ke yang sesuai haknya sampai yang terakhir itu sebetulnya ekonomi liberal. Nah, ekonomi liberal itu nanti ujungnya nanti ke arah ke kapitalisme. Oke ya. Jadi ini sebetulnya cara pandang. Jadi itu nggak bisa dipaksakan ya satu cara pandang ke cara pandang lain. Walaupun tentu saja dalam perkembangan manusia, saat manusia itu semakin banyak belajar, semakin terbuka, bisa saja dia akan mengubah ya cara berpikirnya gitu ya. Jadi pada saat kemudian kita menjawab satu gitu ya, dan itu adalah keyakinan kita, ya kita tidak bisa memaksakan keyakinan itu. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi dalam Islam, nah karena saya malam ini bicara tentang filsafat ekonomi Islam gitu ya, maka saat kita bicara filsafat, kita bicara tentang yang benar tuh gimana sih? Nah, karena di sini filsafat ekonomi Islam, maka saya akan mengambil Islam sebagai parameter kebenaran, menjadi wajar karena filsafat ekonomi Islam. Saya pernah membimbing ya S3, teman-teman S3 yang dari Denpasar gitu. Melakukan sebuah konstruksi tentang bagaimana akuntansi berbasis Trihita Karana. Dan it's okay gitu ya, karena itu adalah keyakinan gitu ya. Saya pernah membimbing mahasiswa juga di program doktor yang membuat sebuah konstruk ya penetapan harga berbasis cara berpikir Bunda Teresa. Ya enggak apa-apa begitu ya. Artinya apa? Ya itu adalah keyakinannya masing-masing. Nah, tapi dalam bicara tentang filsafat ekonomi Islam, maka menjadi lucu kalau saya tidak merujuk pada kaidah-kaidah kebenaran filsafat yang kebenaran ya, yang memang napasnya Islam. Jadi saya minta izin tentu saja dalam hal ini kajian yang bersifat filsafat Islam itu tentu saja saya akan merujuk banyak ke Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah rujukan kebenaran bagi orang Islam. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sini semangat belajar di sini yang kita coba bangun ya, saling menghargai. Nah, dalam Al-Qur'an gitu Islam istilah adil itu ada dengan huruf ain, dal sama lam, yaitu
adil ya. Dan sebenarnya itu artinya justice ya, justice keadilan gitu ya. Dan ini yang kemudian kita masuk ke filsafat. Jadi kita bicara tentang filsafat. Kalau filsafat versi Barat gitu ya. Saya harus bicara filsafat versi Barat ini karena nanti kalau kita udah masuk ke Islam, tadi saya katakan ya bahwa Islam itu, filsafat Islam itu berarti kebenaran berbasis Islam. Pertanyaannya, kalau begitu orang Islam percaya nggak sama ilmu filsafat kan gitu ya? Dan kalau kita bicara tentang filsafat gitu ya, pada Islamic scholars ada beberapa pertentangan gitu ya. Ada yang menyetujui kajian filsafat, ada yang tidak menyetujui kajian filsafat. Dan nanti Bapak Ibu akan tahu mengapa. Nah, tapi di sini secara garis besar, dan karena di sini ada lingkar circle para ahli filsafat di sini ya, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Itu kaidah-kaidah keyakinan sebetulnya. Nah, jadi kalau kita bicara ontologi, epistemologi, aksiologi, itu sebetulnya apa? Keyakinan bahwa semua teori, nah ini kan semua teori ya. Ontologi adalah teori tentang keberadaan. Who am I? Saya siapa? Alam itu apa? Itu tentang teori keberadaan. Alam itu untuk apa? Saya itu untuk apa hidup di dunia? Teori keberadaan. Epistemologi nanti bicara tentang bagaimana memperoleh kebenaran. Ya, teori tentang memperoleh kebenaran. Tapi ternyata yang kita bisa pahami, epistemologi itu nggak lepas dari ontologi, gitu ya. Nah, aksiologi adalah teori tentang tujuan dari ilmu pengetahuan. Jadi semua ini tiga keyakinan, gitu ya, keyakinan tentang keberadaan, keyakinan tentang pengetahuan, kebenaran, keyakinan tentang tujuan, yang ini nanti membentuk apa yang disebut dengan filsafat. Kalau saya ngajar teman-teman S2 gitu, filsafat 101 gitu ya, yang paling mudah adalah ontologi ya. Saya mengandaikan orang sakit nih ya, orang sakit itu sebuah masalah ya, sakit itu kan masalah. Kalau saya ingin menyelesaikan masalah, gimana cara menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau saya memandang saya itu mesin, ontologi. Saya pergi ke dokter karena dokter memandang saya itu mesin, epistemologi. Oleh dokter saya dikasih obat yang mengasumsikan bahwa mesin saya rusak gitu ya, itu metodologi. Metodenya apa? Obatnya diminum 3 kali 1, itu metode. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menyembuhkan ya, menyembuhkan dengan menggunakan obat-obat untuk mengembalikan fungsi mesin. Semua diawali dengan ontologi mesin gitu ya. Tapi kalau saya sekarang ubah gitu, saya bilang, saya ubah nih. Kalau ontologinya diubah, saya sakit karena saya disantet. Beda lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, disantet berarti itu ontologi. Saya bukan mesin, tapi saya adalah aura yang sedang diganggu aura lain gitu ya. Maka saya akan pergi bukan ke dokter, tapi saya pergi ke dukun. Itu tergantung keimanan sih. Kalau tidak terlalu banyak imannya ya ke dukun. Kalau banyak imannya ya ke kiai bagi yang Muslim ya, atau ke pendeta bagi yang non Muslim, Nasrani, atau pergi ke apa ya pergi kemana gitu ya, yang kemudian memahami tentang santetnya, itu epistemologi. Kemudian metodologinya apa? Oh ya, ini harus diseimbangkan auranya. Ya itu metodologinya. Metodenya apa? Oh ya, mandi kembang 7 warna tengah malam. Itu metode. Tujuannya adalah menyembuhkan dari santet. Artinya apa? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Itu adalah hal yang tidak mungkin lepas begitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Islam gitu, itu berarti kan dimulai dari ontologi ya. Keyakinannya apa supaya kita bisa membentuk tujuan ekonomi Islam itu apa, dan itu sangat penting gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi sendiri, ini yang menarik Bapak Ibu ya, bagi teman-teman yang Muslim yang pernah mencoba mencari kata-kata ekonomi nih ya dalam Quran, insya Allah nggak ketemu gitu ya, karena nggak ada kata ekonomi dalam Quran gitu ya. Yang ada adalah iktisad ya. Jadi iktisad itu ada beberapa surat ya dalam Quran yang sebetulnya artinya bukan ekonomi, tetapi sebetulnya jalan yang lurus, jalan yang sederhana. Nah, itu sebetulnya iktisad ya, kata-kata iktisad. Karena nggak ada ekonomi dalam Islam. Nah, ini yang menarik ya, dan ini sebetulnya menjadi perdebatan antara Islamic scholars, apakah memang ada Islamic economics gitu ya. Akhirnya
ada beberapa pandangan bahwa memang ekonomi harusnya nggak usah dipakai karena nggak ada gitu, karena setiap kata itu dia punya akar nilai yang belum tentu kita yakini nilainya tuh sama. Sehingga kalau tadi saya tanya ekonomi itu apa, kekayaan gitu, berarti udah mancep nih di kepala. Padahal saya nggak mau bicara tentang kekayaan, maka saya harus mengubah gitu ya konsep ekonomi ini. Saya nggak mau pakai kata ekonomi ini gitu ya. Nah, pemikiran tentang ekonomi Islam yang paling terkenal yang jadi rujukan para ekonomi Islam di seluruh dunia ya kemungkinan besar adalah karya Bakr As-Sadr. Ya bukunya seperti ini. Saya juga ngajar ini dulu waktu saya diminta untuk ngajar satu mata kuliah yang menarik ya bagi saya, filsafat ekonomi Islam. Saya pernah ngajar filsafat ekonomi Islam selama 1 semester, dan yang menarik bagi kita di sini adalah nggak ada kata ekonomi, walaupun ini adalah buku induk ekonomi Islam gitu ya. Nah, kalau bicara tentang ontologi sekarang ya, jadi saya tadi kan mau menjabarkan ya filsafat ekonomi Islam, tapi filsafatnya udah nih ya, atau ontologi gitu ya, tapi versi Barat. Nah, ekonominya itu sebetulnya nggak ada, yang ada adalah jalan yang lurus. Nah, sehingga oleh Abu Bakr As-Sadr itu disebut sebagai apa namanya iktisoduna. Iktisoduna itu adalah ekonomi kita ya. Itu terjemahnya ekonomi kita. Padahal sebetulnya kalau mau diterjemahkan sebenarnya jalan lurus kita gitu ya. Nah, ontologi tadi sudah ya tentang keberadaan. Nah, sekarang bagaimana tentang ontologi keyakinan mendasar? Siapa sih yang mempraktekkan ekonomi? Oh, berarti yang mempraktekkan ekonomi adalah manusia kan? Nah, maka kita harus punya keyakinan mendasar dulu. Manusia itu apa sih? Kan gitu ya. Nah, tadi di awal saya cerita tentang bagaimana Wikipedia menjelaskan apa itu ekonomi. Dan ekonomi adalah ilmu di mana terlalu banyak keinginan manusia, unlimited wants ya, people never get enough, we always need more and more. Di satu sisi kita scarcity ya, kelangkaan gitu ya. Basic economic problem itu adalah scarcity, maka ini yang kemudian menjadi basis ontologi. Oke ya. Nah, ini ontologi nih. Jadi kalau tadi saya cerita tentang Wikipedia dan definisinya, itu sebetulnya mencerminkan keyakinan ekonom semacam itu, saya bilang ekonom semacam itu ya, tentang apa itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu never gets enough. Pokoknya mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Sehingga ilmu ekonomi yang benar nanti akan mengakomodasi keinginan manusia yang seperti ini. Gitu ya, cara berpikirnya begitu. Nah, kemudian kalau ini yang kemudian kita jadikan basis, maka ilmu ekonomi kita tadi ya akan mengakomodasi ini, dan ini yang kita sebut dengan manusia yang disebut dengan homo economicus. Manusia yang ekonomis adalah seperti apa? Manusia yang selalu berkorban sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Manusia yang selalu memastikan bahwa dirinya mendapatkan. Sehingga nanti Bapak Ibu ini yang akan menghasilkan sebuah praktik ekonomi yang disebut dengan pull ekonomi. Pull ekonomi. Pull itu narik. Bapak Ibu lihat ada makanan di atas meja ya, saya minta, ini cuma sedikit nih makanannya, orangnya banyak di rumah nih, saya ambil, pull, saya ambil, saya pull. Jadi ekonomi itu bergerak karena ada yang ngambil, pull ekonomi. Nah, nanti ada antitesisnya, ada push ekonomi. Jadi ekonomi kan tidak hanya bergerak saat ada yang ngambil, tapi ekonomi juga bergerak pada saat ada yang memberi. Nah, ini yang disebut dengan push ekonomi, gitu ya. Tapi masih tentang ontologi sekarang. Nah, kalau ekonomi Islam, manusianya seperti apa? Nah, para ekonom Islam menyebutnya sebagai homo islamicus, gitu ya. Apa itu homo islamicus? Ya manusia yang kalau kata surat Al-Humazah, ini artinya adalah bagaimana Tuhan itu sebetulnya sangat membenci manusia yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi Tuhan tuh benci sama orang yang menumpuk kekayaannya gitu ya, yang dia merasa bahwa kekayaannya akan membuat dia kekal ya, dan itu diancam oleh Allah dengan sebuah ancaman yang luar biasa mengerikan, nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah yang membakar sampai hati gitu ya. Dan ini yang kemudian
merupakan satu kaidah gitu ya. Nah, nanti saya cerita tentang kaidah. Kaidah itu bukan asumsi ya. Jadi satu kaidah bahwa manusia itu jangan serakah gitu ya. Ini adalah satu surah juga dari surah Al-Mudatsir yang menjelaskan, ini surat yang dimana setelah itu Rasulullah mendapatkan kenabiannya ya. Ada yang menarik dari surat ini, yaitu yang nomor surat ini ayat ke 6. Nah, ini yang saya biasa sampaikan ke teman-teman ya, kira-kira cocok nggak ya berkorban sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya ya. Dan janganlah kamu memberi untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Itu sifat manusia gitu ya. Jadi artinya manusia memang diciptakan dengan keinginan, tetapi Tuhan tidak suka gitu ya kalau kita mengedepankan diri gitu ya. Jangan mengedepankan diri ya. Jangan kamu memberi sesuatu, tapi dengan harapan kamu dapat balasan lebih banyak, gitu ya. Nah, ini bahasa cinta ya. Aduh, indah sekali ya. Seandainya dunia ini seperti ini ya, indah sekali. Kok ngasih aja gitu ya. Kalau saya mau ngasih, ntar biasanya dikasih lebih banyak. Nah, itu ya, itu bukan seperti itu yang diharapkan ya. Nah, jadi Homo Islamicus sangat berbeda dengan Homo economicus yang menjadi basis ekonomi kita sekarang ya. Nah, bagaimana dengan ontologi alam? Keyakinan atas alam gimana? Apakah benar alam itu memang penuh kelangkaan gitu ya? Jawabannya enggak loh gitu ya. Oh, Tuhan tuh menciptakan bumi ini untuk kita gitu ya. Ukurannya tuh sudah tepat. Enggak mungkin Tuhan itu salah menciptakan ya. Dan semua yang ada di bumi untuk kita. Dan seandainya kita mau menghitung betapa cintanya Tuhan sama kita gitu ya, kalau seandainya nanti dikasih pena ya dari pohon-pohon dan tinta tuh sebanyak lautan, lalu kita tuliskan kebaikan Tuhan, keberkahan Tuhan gitu ya, sampai lautan tuh kering, ditambahin lagi itu nggak akan habis. Itu sebesar itu cinta Tuhan pada kita. Lalu kita mempraktikkan ilmu yang berkorban sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besar ya. Aduh gitu ya. Bagaimana kita diciptakan dalam image Tuhan yang kita kemudian akhirnya menjadi sangat jahat ya, kepada manusia lain menjadi sangat jahat gitu. Dan ini yang kemudian berbeda sekali ya kalau ontologi alam dalam Islam. Sehingga ini yang kemudian banyak yang sebetulnya tidak setuju gitu ya, bahwa kenapa ekonomi itu harus basisnya itu, harusnya ekonomi itu basisnya kembali ke nilai-nilai kebenaran ya, kebenaran agama tentu saja. Nah, kalau kita bicara tentang gimana ekonomi dikembangkan gitu ya, jadi kita masuk ke epistemologi, ini saya masih pakai versi barat ya, bahwa itu adalah bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita memandang benar atas ilmu. Jadi membangun ekonomi Islam pun juga tentu saja pakai posisi epistemologi. Saya meyakini bagaimana? Bahwa dunia ini adalah hukum sebab akibat dalam ekonomi. Kalau nanti pendapatan bertambah, pasti fungsi tabungan meningkat ya. Maka ada sebab akibat. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk empiris gitu ya. Dan yang kalau kita lihat sekarang ekonomi kapitalis itu lebih dibangun dengan paradigma positif. Kenapa? Karena terukur gitu ya. Ekonomi yang makanya tadi di awal saya tanya ekonomi itu apa, Bapak Ibu mikir apa saat bicara tentang ekonomi? Kekayaan, ya itu menjadi wajar karena itu yang secara mainstream ditampilkan kepada kita. Sehingga yang namanya ekonomi itu pasti prospeknya bertumbuh, terus etikanya utilitarian ya. Etika utilitarian artinya apa? Ya sesuatu itu etis jika dia lebih banyak memberikan manfaat daripada ketidakmanfaatan gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya apakah sebetulnya saya untung apa sih dari bertemu dengan Bapak Ibu malam ini gitu ya secara ekonomi. Awalnya nggak ada untungnya gitu ya. Berarti saya nggak usah ngelakukan gitu ya. Nah, karena itu basisnya adalah cara berpikir utilitarian. Ya, tapi kalau basisnya tidak utilitarian ya tentu saja tidak seperti itu gitu ya. Ya berbuat baik tuh nggak usah berharap kembali ya. Nah, nanti mengembangkan ilmu juga begitu gitu ya. Nah,
Kalau kita lihat Barat, maka epistemologinya macam-macam ya, yang tentu saja yang mainstream positif ya, dan itu kita masuk ke ekonomi klasik ya, ekonomi Keynes gitu ya, itu semua masih pakai epistemologi positif. Nanti ada teori yang lebih kritis ya, ekonomi kritis ya, politik ekonomi gitu kritis. Ada yang memang sifatnya interpretif, yang hanya memahami aja, untuk memahami ekonomi kita memberikan konstruksi ya, interpretasi subjektif pada apa yang terjadi gitu ya, itu interpretif. Yang postmo ini lebih kacau lagi menurut saya ya, tentang bagaimana ekonomi masa virtual ya, ekonomi versi Baudrillard ya, itu versinya Mas Nuruddin itu yang kayak begitu ya. Filsafat banyak yang ke situ. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah dalam perkembangan ilmu ekonomi yang mainstream, sebetulnya ukuran materialisme menjadi sangat penting, harus terukur. Kalau enggak ya dia bukan ilmu. Nah, akhirnya kalau kita kembali, jadi sebetulnya kemana gitu ya? Nah, tujuannya apa ya? Aksiologi tujuannya adalah, kalau tadi adalah pertumbuhan gitu ya, maka tujuan ekonomi Islam adalah sebetulnya apa? Tujuan ekonomi Islam adalah apa ya? Bagaimana berdakwah gitu ya, menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Tuhan melalui aktivitas ekonomi, aktivitas yang melibatkan banyak orang, aktivitas untuk umat. Dan itu harusnya menjadi tujuan ekonomi Islam. Tapi kalau kita bicara tentang filsafat ya, dua karya terbesar gitu ya, yang menjadi perdebatan gitu, Imam Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filsuf, yang pada dasarnya kritik terhadap para filsuf ya. Lalu Ibnu Rushdin menyerang ya Imam Al-Ghazali dengan Tahawud at-Tahafut ya. Jadi ini dua pemikir yang memang saling berbeda pendapat tentang filsafat. Nah, saya tidak akan masuk ke situ, tetapi kembali ke bagaimana cara berfilsafat, maka artinya apa? Artinya kalau tadi pakai ontologi, epistemologi, aksiologi, maka sebetulnya kalau kita bicara filsafat Islam gitu ya, dia meninggalkan itu harusnya. Kenapa meninggalkan itu? Karena ontologi, epistemologi, aksiologi, nanti metodologi, metode itu diantara sebelum ke aksiologi, itu sebetulnya dilandasi dengan asumsi. Ini kalau teman-teman filsafat merasa saya salah, tolong dibenerin ya. Tapi semua punya asumsi ya. Asumsi kenapa ada paradigma postmo, karena ada asumsi tentang human nature yang berbeda dengan asumsi orang-orang fungsionalis atau positivis, yang berbeda dengan orang-orang interpretivis gitu ya, yang berbeda dengan orang konstruktivisme. Jadi artinya semua paradigma itu basisnya adalah asumsi, dan asumsi itu bisa berubah. Maka sebetulnya scholar Islam yang lebih tanda kutip ya, lebih kanan mungkin saya bisa katakan, mereka akan mencoba menghilangkan itu ya. Mereka akan lepas dari itu ya. Memang ada dua pandangan terhadap bagaimana mengislamkan ilmu kalau di Islamic scholar itu. Yang kemudian kalau lepas dari itu udah nggak usah pakai asumsi, nggak usah pakai filsafat, nggak usah pakai ontologi, epistemologi, aksiologi, lalu pakai apa? Pakai kaidah. Kaidah itu berbeda dengan asumsi. Kaidah itu sesuatu yang pasti. Nah, kalau di pemikiran Islam ya, ada beberapa yang terkenal, ada Ismail Raji Al-Faruqi, terus saya pernah baca bukunya tentang At-Tauhid, bagaimana yang namanya kaidah itu ya tentang berbeda manusia dengan Tuhan, duality, tapi ujungnya adalah tauhid ya. Additionality, bagaimana prinsip-prinsip tentang manusia, tentang agama, teleologi, tentang kebermanfaatan, tentang alam ya, tentang pertanggungjawaban kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu kaidah gitu ya. Kalau yang juga sangat terkenal adalah Syed Naqib Al-Atas ya, beliau menulis Prolegomena. Prolegomena itu sebenarnya introduction ya, tentang pengantar diskursus ya, yang kemudian yang namanya Islam itu apa? Nggak ada. Islam itu yang punya berbagai macam di sini dia proses dialektik gitu ya. Alam berubah, tetapi kaidah itu tidak boleh berubah. Jadi kalau kita bicara Islamic worldview, ya nggak bisa pakai asumsi-asumsi itu. Itu kata dasarnya begitu. Harus pakai kaidah. Nah, kalau versi Indonesia, nah kalau di Penilai kami lagi bikin paradigma Nusantara, dan ini kita juga punya kaidah yang di sini mencoba menjelaskan bahwa yang namanya kebenaran itu tidak mungkin lepas dari agama dan budaya gitu ya. Jadi sebetulnya
nggak mungkin ya yang namanya agama itu lepas dari budaya ya, karena agama itu masuk lewat budaya gitu ya. Dan kita harus melihat itu sebagai kekayaan luar biasa dari Nusantara. Nah, ini saya cerita sebentar saja ya, bagaimana kalau kita akhirnya gitu ya melihat paradigma itu versi Barat, ya kita akan membentuk ilmu tuh kayak kacamata Barat gitu ya. Tapi kalau kita membentuk dari awal bagaimana cara pandang kita terhadap Nusantara, maka ilmu kita menjadi ilmu versi Nusantara banget ya. Teman-teman yang di Palembang akan membentuk ekonomi Pala Palembang, saya teman-teman di Bali misalnya gitu ya, membentuk ekonomi LPD ya, ala Bali. Kalau di Padang punya sendiri gitu ya. Dan artinya apa? Di sini adalah suatu kekayaan luar biasa kalau kita bicara masuk ke ekonomi versi Indonesia yang sebetulnya sudah sangat kaya. Nah, bagi kami ini bagian dari dekolonisasi sains. Nah, jadi ini menuju akhir. Jadi kalau kita bicara nilai dasar ekonomi Islam, ya, kalau saya tergabung juga di Fordebi, Bapak Ibu. Fordebi adalah Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya juga pengurus DPN-nya. Dan kami membuang ekonomi dan kita mencoba masuk ke apa yang kita sebut dengan semesta sejahtera, sebuah konsep yang di situ tidak bicara ekonomi ya. Sejahtera itu, ekonomi itu harus lebur dalam kesejahteraan. Dan ini yang kemudian kita lakukan di Fordebi. Ya, kita bikin konsep ini cukup lama, sekitar 3 tahun, dan sekarang sudah masuk ke praksis ya. Dimulai dari kesehatan, yang menarik dimulai dari kesehatan. Nah, tapi kata dasarnya adalah apa? Dengan memahami cara berpikir tadi ya, yang sebetulnya nggak ada itu manusia yang serakah seperti itu. Ya ada, tapi kalau itu nanti kita ajarkan, ya manusia jadi serakah beneran gitu loh. Jadi manusia yang paling baik sedunia pun kalau tiap hari disodori konsep-konsep seperti itu, lama-lama juga jadi manusia yang serakah. Dan itulah disebut dengan self-fulfilling theories ya, self-fulfilling prophecies. Kita bikin teori-teori yang pada akhirnya akan mewujud ya, padahal belum tentu teori-teori itu benar ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah dalam Islam ekonomi itu adal ya, adalah itu artinya adil gitu ya, dan amanah. Jadi kita harus menjaga apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Tuhan tadi sudah luar biasa baiknya gitu ya. Kita malah jahat gitu ya. Janganlah kamu tuh menjadi wakil Tuhan di bumi, maka kita harus baik. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, maka konsekuensinya ada gitu ya. Karena kita mau adil, tidak pakai riba, ya. Harus halal. Halal itu artinya apa ya? Sesuatu baik itu kalau mengikuti apa kata Tuhan kan. Kita akan percaya pada Tuhan. Jadi termasuk ilmu juga harusnya percaya pada Tuhan gitu ya. Toyib itu baik ya, bukan Bang Toyib yang nggak pulang-pulang. Toyib artinya baik gitu ya. Jadi artinya kalau kita memproduksi sesuatu, bisa aja dia halal, tapi dia tidak baik. Misalnya air kemasan, airnya halal, tapi kemasan plastiknya tidak baik gitu ya. Makanya kemarin ada yang demo ya ke Unilever ya kalau nggak salah itu ya, karena terlalu banyak plastik yang dihasilkan. Nah, konsekuensi lagi ya Pak, produksi sektor real lebih diutamakan. Ya, sekarang dunia semakin kacau karena sektor non real yang lebih berkembang ya. Pasar modal, cryptocurrencies ya, itu adalah sektor-sektor non real sebetulnya ya. Konsumsi itu kita tidak bicara tentang efisiensi. Efisiensi itu berarti mengecilkan, ya tanda kutip pelit banget ya. Pokoknya semakin sedikit semakin baik. Tapi kalau dalam Islam dikenal dengan tidak mubazir ya. Jangan buang-buang. Kalau memang cukupnya segitu ya ambil segitu gitu ya. Nah, yang penting distribusi. Ya, ini tadi saya sebut dengan push ekonomi atau flow concept. Jadi dalam Islam itu sebetulnya ekonomi diyakini akan berkembang, jangan ngambil tapi ngasih gitu ya. Bapak Ibu punya meja di rumah ya. Meja itu ditaruh ya. Bapak Ibu bersihin deh meja itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu meletakkan banyak hal di situ, pasti nanti akan juga ada yang ngambil gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat itu adalah arus gitu ya, flow konsep. Beda dengan ekonomi kapitalis yang lebih menekankan stok konsep. Jadi di stok ya. Saya punya kekayaan tak tumpuk stok. Sekali lagi tak tumpuk stok. Kapital saya tambah-tambah saya tumpuk stok. Makanya orang-orang yang mengumpulkan harta disebut kapitalis kan ya. Oh, kapitalis nih mazhabnya kapitalisme. Ekonominya adalah stok konsep. Jadi konsepnya adalah menumpuk. Karena tadi apa? Karena takut nanti kalau nggak kebagian, jadi harus saya tumpuk. Nah, makanya waktu minyak goreng langka, gitu ya, susah banget karena ditumpuk, takut gitu ya.
Tapi nanti begitu harganya sudah dibebaskan, mau harga semahal apapun enggak apa-apa, tiba-tiba pasar penuh lagi gitu ya. Manusianya seperti itu. Nah, itu juga dikarenakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dengan cara demikian. Nah, jadi kalau kita bicara tentang akuntansi, nanti prakteknya kayak gini kan, laporan laba rugi. Ya bagi orang-orang akuntansi kayak saya yang mungkin tidak pernah menengok ke kebenaran yang lain gitu ya, ini udah bener, ya memang cari laba, apa yang salah dengan cari laba kan gitu. Tapi sebetulnya ini mengedepankan nilai-nilai kedirian gitu ya. Jadi kalau kami yang tadi dari Semesta Sejahtera sekarang sudah bikin akuntansi syariah untuk rumah sakit, itu nggak ada laporan laba ruginya, yang ada laporan kemenangan. Tuh cantik ya, semua menang gitu ya. Kalau kita menyebutnya falah, kalau dengar azan hayya 'alal falah, falah itu artinya ayo menuju kemenangan, menang yuk bareng-bareng, jangan ada yang kalah dong gitu ya. Nah, ini kan keindahan gitu ya. Kenapa ekonomi tidak dibangun dengan cara yang seperti ini? Jadi ini yang akan mengubah perilaku dan membentuk peradaban. Dan kalau kita bicara tentang riba gitu ya, itu sebetulnya bukan konsep Islami aja ya kan. Misalnya dalam Al-Imran disebutkan bahwa memang nggak boleh kita itu mengambil riba. Kita ngutangin orang, terus kita minta tambahan dengan yang banyak gitu ya, supaya kita dapat untung besar, itu nggak boleh. Tapi sebetulnya yang menarik bahwa di agama lain pun demikian gitu ya. Saya mohon dibenerin kalau saya salah ya, karena saya juga dapatnya dari internet. Dari ayat keluaran, ya ayat ulangan, ayat imamat disebutkan, jangan kalau kamu ngasih sesuatu jangan minta lebih banyak gitu ya. Itu riba. Jadi ini konsep yang luar biasa indah loh. Itu ekonomi itu indah ya tanda kutip. Kalau akhirnya apa? Kita tidak mengedepankan kedirian, tapi kita mengedepankan kepedulian kita kepada orang lain. Oh, indah banget ekonomi itu. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau melihat ya, dan saya yakin ya, Bapak Ibu melihat kondisi di luar sana yang mengatakan, itu Islam ya, Islam kok kayak gitu ya. Sebetulnya jangan salahkan agamanya, gitu ya. Jangan salahkan agamanya. Bang Islam itu ya, Bang Islam itu bunganya tanda kutip lebih besar gitu ya. Iya, dalam Bank Islam nggak ada yang namanya bunga, yang ada bagi hasil. Itu nanti kalau saya masuk ke situ lebih banyak lagi ceritanya. Tetapi gitu ya, artinya apa? Islamnya sendiri adalah sebuah keyakinan yang mengajarkan kebaikan, yang tadi ya, yang menolak tadi ketidakadilan gitu ya. Dan kalau melihat fenomena di luar sana tidak selalu yang tanda kutip berbau Islam itu menjadi Islami. Saya secara pribadi bukan orang-orang yang termasuk menyukai hal ini gitu ya. Bagaimana misalnya ada abaya nih keluaran Dolce Gabbana yang harganya 200 juta gitu ya. Bagi saya ya itu bukan Islam gitu ya. Islam tidak mengajarkan itu. Tapi ada orang-orang yang menggunakan agama ya seperti kata Pak Agus tadi. Agama digunakan untuk kekuasaan. Itu politik ya, ada agama yang digunakan untuk kekuasaan untuk dapat duit. Jadi artinya bukan agamanya yang salah, tetapi bagaimana interpretasi itu yang kemudian dipraksiskan. Dan ini penutup dari saya, semoga kita bisa diskusi gitu ya, bahwa yang saya sampaikan tadi Kakak Dim ya, hari ini kita tidak sedang bertempur, hari ini kita sedang menyebarkan agama cinta gitu ya. Kita sedang menyebarkan bahasa cinta bahwa dalam ekonomi itu sebetulnya yang indah itu sederhana. Indah, sederhana itu. Berbagi dengan sesama itu indah gitu. Mengutamakan umat atas diri juga indah gitu ya. Tapi itu juga nggak cocok kalau tadi ya yang diajarkan adalah berkorban sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya ya. Memuliakan alam semesta. Wah, luar biasa. Kalau dalam Islam tuh alam ilm itu satu kata, alam dan ilmu itu satu kata, satu akar kata gitu ya. Alam dan ilmu itu sama. Kita kalau mau berilmu ya harus memuliakan alam ya. Alam jangan dieksploitasi gitu ya. Sekarang kita lihat, pokoknya gitu ya. Saya kemarin baru dari Sumbawa begitu ya. Ini bicara ekonomi, bicara pertanian nih ya. Bapak Ibu tahu 1 hektar ladang pada saat dibuka pertama itu cuma butuh 100 kg pupuk. Saya bicara tentang ekonomi pertanian ya. Pupuk kimia. Tahun berikutnya 1 hektar yang sama butuh 250 kg pupuk. Tahun ketiga butuh 400 pupuk. Sekarang sudah tahun kelima. Petani di sana untuk 1 hektar membutuhkan 800 kg pupuk.
ngeri ya. Kita tidak memuliakan tanah, kita tidak memuliakan bumi. Kita pengennya itu hasilnya banyak, tapi kita memperkosa bumi untuk kekayaan. Jadi artinya apa ya? Ini praksisnya luar biasa. Kita bicara tentang alam, pada saat kita bicara tentang ekonomi, kita tidak sedang memuliakan alam. Belum lagi kemarin ada berita bagaimana limbah itu meledak gitu ya. Limbah-limbah beracun yang hanya diletakkan di situ ya. Kenapa kok demikian ya? Karena pabrik butuh produksi untuk dijual untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi dengan berlebihan sehingga akhirnya mengabaikan kebutuhan alam untuk dimuliakan. Ya, ini yang terjadi di dunia ini ya. Dan indah itu adalah benar dalam jalan Allah gitu ya. Jadi kalau saya dipenilai gitu, kita selalu menyampaikan ya billahi fisabilil haq. Mari kita berjalan dalam kebenaran di jalan Tuhan gitu ya. Karena percuma kita berjalan jika tidak dalam jalan Tuhan. Dan itulah konsekuensi mencintai Sang Maha Cinta. Itulah konsekuensi kita. Hari ini kita bicara filsafat ekonomi Islam, kita bicara tentang cinta Tuhan. Mungkin besok Bapak Ibu ada yang mau share tentang filsafat biologi, itu mencintai Sang Maha Cinta. Saat kita memahami betapa luar biasanya setiap atom, ya, setiap molekul, setiap neuron di tubuh kita. Kalau kita mencintai, kita akan semakin tahu betapa cintanya Tuhan pada kita. Dan kalau kita seperti itu, kemudian kita di bumi melakukan kerusakan, betapa zalimnya kita, tidak pada diri sendiri saja, tetapi pada kepercayaan Tuhan. Kita sudah diberikan kepercayaan luar biasa, terus kita mengingkari itu. Jadi mungkin itu kalau nanti masuk ke masa ekonomi, saya belum mau masuk ke sana karena itu nanti semakin rumit cara berpikirnya. Tetapi kata kuncinya di sini adalah filsafat ekonomi Islam, ya filsafat cinta Tuhan sebetulnya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Kak Nuruddin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Nuruddin, terima kasih Circle sudah mengundang saya untuk share ilmu saya yang tidak seberapa ini sebetulnya. Yang jelas yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu sistematisasi, kalau kata Kak Nuruddin ya, sistematisasi sebuah ilmu yang akhirnya menjadi ilmu ekonomi itu sendiri, ilmu ekonomi Islam itu sendiri, sebetulnya adalah pengejawantahan dari cinta Tuhan kepada manusia. Dan kalau manusia itu di bumi, kalau dalam Islam meyakini bahwa kita adalah khalifatullah fil ard, kita adalah wakil Tuhan di bumi, maka kebaikan-kebaikan yang sudah diamanahkan pada kita gitu ya, kecintaan Tuhan pada manusia harusnya kemudian terimanen gitu ya, tersebar luas kembali ke dalam bentuk ilmu kita, termasuk ekonomi Islam. Jadi di sini pada dasarnya ekonomi Islam adalah ekonomi yang membasiskan kebenaran dari Al-Quran dan hadis, yang tujuannya itu bukan untuk kebahagiaan di dunia saja, namun kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan di akhirat itu implikasinya adalah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, sehingga konsep-konsep berkorban sekecil-kecilnya untuk manfaat sebesar-besarnya, sumber daya alam yang sangat langka sehingga kita harus berebut, itu sebetulnya adalah konsep-konsep yang harus kita perlu rethinking ya, perlu kita tata ulang sehingga kita bisa menghasilkan ilmu yang harusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Gitu Kak Nuruddin.